Para siswa di SMKN 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, mampu menciptakan alat bantu protokol pencegahan penularan COVID-19. Mereka menciptakan alat dengan sistem otomatis untuk memudahkan masyarakat, khususnya pihak sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan di sekolah ketika nanti mulai aktif masuk sekolah. Alat yang mereka ciptakan ini pun telah banyak dipesan oleh masyarakat dan perusahaan. Selain itu, mereka menciptakan alat ini untuk ikut lomba inovasi tingkat nasional yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Guru Pembinaan Teknologi Tepat Guna SMKN 2 Kuripan, Idam menuturkan, hal yang mendasari pihaknya bersama murid menciptakan alat ini di samping riset untuk ikut lomba inovasi Kemenpan RB, yang paling utama memudahkan penerapan protokol COVID-19 di sekolah. Tujuan utama kita adalah supaya benar-benar aman dulu yang proses di sekolah ini. Nah, untuk yang lainnya itu berikutnya untuk lomba dan tinggi yang lain itu berikutnya. Yang paling utama yang kita buat di sini adalah bagaimana supaya nyaman di sekolah dan bisa diizinkan untuk sekolah, untuk siswa. Itu. Artinya untuk penerapan di sekolah lah. Penerapan sekolah. Kalau melihat bahan baku dari pembuatan alat ini mudah atau memang ada di pasaran begitu untuk? Kalau untuk komponen itu kita beberapa komponen itu memang ada yang kita ambil beli dari online. Ya, tapi rata-rata yang kalau yang lain yang kontrol itu kita beli di sini banyak. Artinya sudah tersedia ya? Tersedia bahan bakunya maksudnya? Tersedia. Nah, kalau masa pembuatannya Bang, dan biayanya berapa? Oke, kalau untuk yang pencuci tangan itu kisaran biayanya itu sekitar 150. Dengan kita membeli alatnya, dengan kita tambahkan kontrol dan sebagainya. Kalau untuk palang pintunya kita kemarin karena di sini uji coba juga riset, dana yang kita keluarkan itu sekitar 1,5. 1.500.000. Untuk apa aja tuh Bang? Itu untuk palang besinya, untuk tiang, kemudian untuk kontrolernya, untuk motor. Untuk motor yang penggeraknya, termasuk untuk box sanitizernya. Kemudian untuk produksi sejauh ini berapa unit sudah Bang dari alat-alat niki, alat inovasi niki yang diciptakan niki? Yang untuk alat yang untuk kanunya sudah banyak kita jual di pasaran, yang untuk pencuci tangan. Nah, kalau untuk yang palang pintu ini permintaan baru 3. Yang sudah jadi, yang benar-benar packing sudah selesai itu ada 1, 2 dalam proses pengerjaan. Tanggapan Pak Kepala Sekolah soal program inovasi yang diciptakan sekolah ini Pak, untuk dalam hal penerapan protokol COVID dan ikut lomba inovasi di Kementerian RB ini Pak, Kemenpan RB. Kalau dari sekolah sangat mengapresiasi hasil dari karya teman-teman itu, dan apalagi bisa untuk dilombakan ke tingkat nasional. Jadi sekolah sangat mendukung sekali dalam proses ini, dan alhamdulillah nanti manfaatnya kan bisa anak-anak yang akan masuk itu sudah terhindar dari COVID itu. Karena begitu dia sebelum dia masuk, dia harus sanitizer dulu, baru dia masuk, baru dia cuci tangan. Jadi sudah bebas dulu baru dia bisa masuk kan. Cuci tangan dulu baru kan, jadi sangat mendukung sekali program yang dibuat teman-teman. Dan ini merupakan satu inovasi bagi sekolah SMK 2 Kuripan. Pak, dukungan sekolah ini dalam bentuk dukungan anggaran juga dan dukungan lain Pak ya? Ya insya Allah Pak, itu kalau bahkan bukan itu saja, sekarang ini inovasi kita yang berikutnya sedang membuat yang berkaitan dengan zero waste itu. Untuk ini sedang dibuat ya. Sudah dibuat lah ya. Sedang dengan berinovasi untuk membuat alat pembersih. Artinya alat satu. Ya, alat satu lah. Ya, tapi yang itu inovasi terus kita dukung, dan dari segi dana maupun pembuatan alat niki mungkin seperti apa Bang? Oke, untuk tahapannya pertama itu kita membuat desain rancangan dulu. Nah, desain rancangannya itu kita tentukan bagian-bagian apa saja yang akan kita buat. Nah, baru kita buat gambar sketsanya, bloknya dulu. Setelah blok jadi, baru kita bagi pekerjaannya. Ada yang bagian untuk membuat casingnya, ada yang membuat untuk
rangkaiannya dan ada yang membuat programnya. Nah, yang pertama yang kita buat itu adalah untuk program dulu. Seperti apa yang kita inginkan. Contoh di sini kita kalau di pencuci tangan itu berapa jarak tangan dulu ke sana. Nah, kemudian penempatan posisi sensor. Nah, setelah itu kita tentukan, setelah itu baru kita buat programnya. Kita ketik di komputer programnya, setelah jalan barulah kita perakitan. Kita merakit rangkaiannya. Karena tadi IC-nya kan masih terpisah. Nah, setelah kita merakit rangkaian barulah kita buat mekaniknya. Casing. Nah, di bagian mekanik ini penempatan untuk motor dan sebagainya itu kita lakukan yang terakhir. Nah, setelah mekanik sudah posisinya sudah benar, barulah kita rakit semuanya. Processing ini berapa, Bang? Kalau totalnya ada 4 orang yang terlibat. Nah, nanti mereka khusus untuk portal otomatis dengan hand sanitizer. Nah, nanti 4 orang itu 2 orang itu di bagian program dan rangkaian, 2 orang lagi di bagian mekaniknya. Di bagian case. Nanti disatukan hasil kerja. Nah, hasil kerja mereka itu mereka satukan bersama-sama. Uji cobanya pernah gagal enggak? Maksudnya? Pernah. Jadi awal itu malah yang terjadi error, enggak bisa bekerja awal. Nah, nanti dari sama dengan posisi sensor. Itu kita mendapatkan kegagalan beberapa kali sampai kita temukan bahwa 20 cm, 10 cm. Kalau di pencuci tangan kita butuh 20 cm, kalau di hand sanitizer kita butuh 10 cm jarak. Artinya sehingga bisa bekerja seperti ini itu kita waktunya sekitar 2 mingguan. Uji coba dengan dari perakitan sampai uji coba itu 2 minggu. Dek, siapa namanya, Dek? Gede Mantre. Jurusan elektronika industri kelas 3. Nah, ini adik terlibat dalam berbagai perakitan alat. Berapa alat yang sudah dirakit terlibat ikut gitu maksud saya? Yang ini yang untuk pintu otomatis niki sama cuci tangan otomatis, dan juga mengapakan gula pasir itu. Adik menghadapi proses perakitan atau pembuatan alat-alat ini, apakah sulit atau memang perlu ketelatenan gitu, kesabaran? Perlu kesabaran yang cukup untuk pembuatan alat niki, karena di dalamnya niki juga cukup sulit buat programnya nih. Adik ini ahli dalam hal apa? Elektronik ya. Nah, untuk merakit satu alat adik butuh berapa lama? Kalau niki pas itu 4 hari. 4 hari ya. Kalau yang itu sekitar 2 mingguan yang 2 mingguan. Pintu otomatis. Artinya cukup susah ya. Dan perlu persiapan. Tapi tidak kesulitan. Karena dikerjakan bersama ya. Ini adik apa harapannya ke depan terhadap hasil-hasil karya adik yang bersama rekan-rekan ini? Harapan saya agar bisa membantu masyarakat sekitar dalam menanggulangi masalah seperti COVID ini. Termasuk kebersihan ya. Bersihan.